Kim Jong-un sent a thunderous letter to Vladimir Putin, pledging unconditional loyalty to Russia as tensions with Washington rise. Russia is furious, and the warnings coming out of Moscow are explosive. After U.S. forces seized a Russian-flagged oil tanker in international waters, Russian officials are now openly talking about sinking American boats. Jika kamu melihat cuplikan tadi, apa yang akan terjadi dengan negara-negara blok timur? Korea Utara melalui Kim Jong-un langsung merespons dengan menyurati dan siap membackingi Rusia yang kapal tankernya kembali disita oleh Amerika Serikat. Kim Jong-un mengancam bahwa double nuklir akan mendarat ke tanah Paman Sam apabila Amerika Serikat belum melepas kapal tanker Rusia. Posisi Amerika Serikat pun semakin terjepit karena para sekutunya enggan untuk membantu. Apabila perang ini bergejolak, maka Paman Sam akan menciptakan banyak konflik di kawasannya sendiri. Cetak Gol coba merangkum bersatunya Rusia, Cina, Korea Utara menjegal siasat licik Amerika Serikat sebagai berikut. Ancaman nyata Korea Utara membantu Rusia. Penyitaan kapal tanker Rusia pada hari Sabtu kemarin berbuntut masalah yang panjang. Dunia kini tertuju pada Washington yang terus-menerus mengacaukan urusan negara lain. Kali ini kapal Olina yang mengangkut minyak mentah kembali dirampas paksa oleh Paman Sam di Laut Karibia. Dalam operasi penangkapan ini, Amerika terlihat menggunakan perangkat peledak. Bersumber dari Al Jazeera, Trump memang sudah mengincar kapal Olina yang melintas. Menurut laporan tersebut, Washington akan memberikan sanksi tegas ke kapal tanker milik Rusia tersebut. Pete Hegseth mengatakan hanya Amerika Serikat yang berhak untuk mengelola minyak Venezuela. Blokade terhadap minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan bersifat ilegal tetap berlaku sepenuhnya dimanapun di dunia, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini. Jika kamu mengira Rusia hanya diam, nampaknya kamu salah besar. Donald Trump nampaknya benar-benar ingin mencoba beruang ganas yang sedang tertidur. Nggak main-main, Rusia langsung di-backing oleh Korea Utara. Kim Jong-un berkata langsung bahwa Pyongyang mendukung langkah penuh Putin untuk balas dendam ke Donald Trump. Dalam suratnya, Korea Utara menjanjikan akan terus berada di belakang Rusia. Apa yang menyebabkan Kim Jong-un benar-benar marah terhadap Donald Trump? Ya, penyebab utamanya adalah karena Presiden Amerika Serikat ini telah berbuat seenaknya. Bersumber dari Reuters, Kim Jong-un bilang harus ada pihak yang menghentikan ambisi Trump. Jika terus dibiarkan, maka Presiden berambut pirang ini akan terus menindas. Bahkan Presiden Korea Utara ini bersedia bersama Rusia melakukan serangan jika diperlukan. Pilihan ini akan tetap dan permanen. Korea Utara mengecam penyerangan kapal Rusia, tegas Kim Jong-un. Coba tebak apa respon Washington mendengar kabar Korea Utara bakal menyerang dengan double nuklir? Trump menunjukkan gestur santai dan tidak takut sama sekali dengan ancaman Kim Jong-un. Bahkan Presiden berambut pirang ini semakin ingin menunjukkan dominasinya. Trump berkata tidak ada yang bisa menandingi kekuatan militer Amerika Serikat. Ambisi sang presiden bahkan semakin menggebu-gebu dan ngotot mau mencaplok Greenland. Trump gak rela jika kawasan kutub utara ini jatuh ke tangan Rusia dan China. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Bahkan Donald Trump sudah menyiapkan cara ampuh melumpuhkan ekonomi Rusia. Salah satunya, Amerika Serikat melarang kapal Rusia-Cina untuk melintas di jalur dagang. Jika ekonomi keduanya melemah, maka Paman Sam dengan mudah menguasai wilayah Greenland. Jika masalah ini tidak terselesaikan, maka perang besar akan tercipta. Kamu kira-kira di pihak yang mana? Blok Timur yang berisi Rusia, China, dan Korea Utara, atau Blok Barat yang berisi Amerika dan Israel? Tujuan menghancurkan niat licik Amerika Serikat. Amerika Serikat telah lama memainkan peran sebagai polisi dunia dengan niat licik.
Tujuannya adalah bisa memecah belah kedaulatan bangsa-bangsa di Asia. Melalui aliansi AUKUS dan Quad, Washington mencoba mengepung China dan Rusia dengan rantai pangkalan militer yang provokatif. Namun siasat licik ini terhalang oleh tembok besar. China menyatakan kalau Blok Timur ogah diperintah oleh negara manapun. China tidak akan pernah diperintah oleh siapapun meski negara itu punya kekuatan besar. Mampukah aliansi di Asia ini menghancurkan standar ganda yang diterapkan oleh Barat? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Hal ini didasari dari kekuatan Amerika yang sangat sulit diruntuhkan. Paman Sam terus menghasut konflik Cina dengan dukungan nyata di Selat Taiwan. Bahkan baru-baru ini Amerika Serikat mengerahkan kapal induk nuklir USS Abraham Lincoln. Kapal ini terlihat berseliweran di depan Indonesia, tepatnya di Laut Cina Selatan. Kehadiran kapal perang ini sebagai langkah intimidasi Amerika Serikat terhadap Beijing. Militer Amerika Serikat menegaskan kehadiran gugus tempur kapal induk bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln sedang melaksanakan operasi rutin di area armada ke-7 AS. Kami berkomitmen menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka melalui kekuatan militer yang nyata, tulis pernyataan resmi Angkatan Laut AS. Tapi apakah benar hadirnya kapal induk Amerika untuk menciptakan stabilitas? Sebenarnya Paman Sam punya tujuan gak ingin negara sekutunya seperti Taiwan jatuh ke tangan China. Kalau jatuh, maka kerugian besar Paman Sam akan benar-benar terjadi. Taiwan sendiri merupakan negara dengan produksi semikonduktor terbesar di dunia. Hampir 90% chip komputer di dunia berasal dari negara kecil Asia ini. Bahkan perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat lebih memilih mendirikan pabrik di kawasan Taiwan. Nggak cuma itu, Amerika juga belajar dari Hong Kong yang sudah jatuh ke tangan China. Otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing sampai tahun 2047 tidak dijalankan dengan baik. Sneakers dari HD Sport kini turun harga. Cocok untuk menambah gaya kecemu saat berlibur. Cek linknya di bawah ini. Langkah Blok Timur yang semakin nyata. Langkah konkret dari Blok Timur mulai terlihat dengan seringnya latihan militer. Baru-baru ini China memimpin latihan militer angkatan laut di perairan Afrika Selatan. Bersumber dari Al Jazeera, latihan militer ini sebagai bekal persiapan menghadapi perang. Nggak cuma itu, operasi gabungan ini juga untuk melindungi jalur pelayaran vital dan kegiatan ekonomi. Artinya, Blok Timur membalas ancaman Washington yang ingin memblokir jalur perdagangan. Kapal-kapal perang China, Rusia terlihat mondar-mandir di perairan teritorial Afrika Selatan. Mereka bergerak masuk, keluar, dan berjaga di Samudra Hindia yang bertemu dengan Samudra Atlantik. Latihan militer ini berlangsung di tengah ketegangan setelah militer Amerika menyerang Venezuela. Mereka merespons tegas bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat merupakan sebuah pelanggaran internasional. Bantu Holomisa mengatakan Amerika tidak perlu panik dengan latihan ini. Janganlah panik hanya karena AS punya masalah dengan beberapa negara, kata Wakil Menteri Pertahanan Afrika Selatan ini. Bisa jadi Trump memang takut betul kalau koalisi BRICS berkembang cukup pesat. Sang presiden takut jika pengaruhnya pelan-pelan akan diambil alih oleh koalisi BRICS. Di sisi lain, Amerika Serikat juga kehilangan dukungan dari para sekutu NATO dan Uni Eropa. Mereka menyerukan perang dengan rencana agresif Trump menginvasi Greenland. Artinya, anggota NATO berpotensi saling berperang yang bisa meruntuhkan blok barat itu sendiri. Celana pendek corduroy berbahan lembut yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Itulah ulasan bersatunya Rusia, Cina, Korea Utara, jegal siasat licik Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah rudal-rudal Korea Utara benar-benar akan luncur dan menghancurkan ambisi Donald Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.